Baik, selamat malam dengan Rido Septian. Iya, betul Kak. Betul, dari Rido Septian ya. Baik. Rido, saya mau nanya, Rido tinggal di daerah mana nih sebelumnya? Saya kebetulan tinggal di daerah Klender sih Kak. Tinggal di daerah Klender. Wah, sama dong, saya juga di daerah Klender. Kamu Klender di mananya? Saya di Gang Kampung Jawa Kak. Gang Kampung Jawa. Oh, yang dekat ke Iba ya? Iya betul Kak. Betul, oke. Saya juga dekat daerah situ. Saya di Tanah Bojanya. Oh dekat Kak. Dekat ya, oke. Berarti kita tetangga nih ya? Oh iya. Oke, lalu saya mau bertanya, Rido kesini menggunakan apa? Saya naik motor sih Kak. Kebetulan Kak. Menggunakan motor, kendaraan pribadi. Iya, Pak. Sendiri? Sendiri Kak. Sendiri. Oke, saya mau nanya kira-kira dari rumah Rido sampai ke tempat ini kira-kira berapa lama perjalanan? Kurang dari 30 menit sih Kak. Lebih 30 menit ya. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, apa kesibukan Rido sehari-hari? Saya hari-hari biasa kalau nggak libur sekolah gini saya daily worker sih Kak, kerja di MBG. Worker di MBG? Iya Kak. Oke, sebagai apa? Di Saya MBG? connect sih Kak. Naik bagian distribusi ya. Distribusi. Berarti yang nganter-nganterin ke sekolah SMA SMP itu kamu ya? Iya Kak. Terus saya mau bertanya, apa tujuan Dido datang ke ruangan kali ini? Saya mau konsultasi aja sih Kak soal lingkungan negatif saya dulu semasa SMK. Ini konsultasi tentang lingkungan negatif semasa sekolah ya? Iya. Oke, saya mau bertanya, lingkungan negatif yang dimaksud itu seperti apa? Kayak tawuran sih Kak. Tawuran, oke. Kira-kira sebenarnya saya mau nanya, Rido itu tahu nggak tindakan tawuran itu tindakan positif atau tindakan yang negatif? Tindakan yang negatif sih Kak. Tindakan yang negatif ya, kelakuan yang negatif. Lalu saya mau bertanya, Rido melakukan hal-hal seperti itu, siapa yang mengajak atau dari keinginan diri sendiri gitu? Saya hal kayak gitu udah sering diajak sih Kak sama teman sekolah saya, orang tua saya, bahkan alumni pun. Bahkan alumni masih suka mengajak-ngajak untuk ikut tawuran gitu? Masih Kak. Oh, mengajaknya seperti apa? Kayak ngajak-ngajak saya, kadang mungkin hal yang sering saya dapat tuh kalau saya pulang sekolah ditungguin tuh di depan gerbang sekolah. Pulang sekolah ditungguin di depan gerbang sekolah gitu? Iya Kak. Oke, baik. Lalu pas ditungguin itu Rido diajak seperti apa? Saya diajak Kak, kayak ayo ikut basis kayak gitu, ikut tawuran. Basis, ya. Basis itu apa? Basis tuh kayak sekelompok anak-anak gitu buat ikut tawuran sekolah gitu Kak. Berarti basis itu kelompok anak-anak yang pulangnya barengan gitu ya? Iya, Kak. Satu daerah aja atau gimana tuh? Satu daerah Kak. Oh, misalkan kayak yang searah gitu lah Yang ya, searah. bareng. Oke. Lalu saya mau bertanya, kalau memang kita nggak mau nih, kalau Rido nggak mau gitu, Rido sempat nolak nggak sih pas waktu diajak itu? Selalu Kak, saya selalu nolak itu. Rido selalu menolak saat diajak. Oke, lalu respon mereka apa saat Rido melakukan penolakan? Saya selalu nolak dan mereka selalu ngata-ngatain saya, selalu menjelek, maksudnya selalu kayak ngeceng-cengin saya gitu, memekkan saya lah. Memekkan dan merendahkan, seperti memancing emosi gitu ya, ingin melakukan sebuah pembuktian. Iya betul. Oke, baik. Lalu saya mau bertanya, manfaat dari kegiatan tersebut apa? Saya dapat cuma ya sekedar kayak mencari nama lah atau bahasanya mencari jati diri aja kan. Mencari jati diri ya, dari melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Lalu selanjutnya saya mau bertanya, apa kerugian yang Rido dapat setelah melakukan hal tersebut? Yang saya dapat saya dia keluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah. Oke, waktu dikeluarkan tuh kelas berapa? Kelas 10 Kak, masih satu semester. Kelas 10 langsung dikeluarin. Berarti kamu sekolah sekolah apa? Di SMK Kemala Bayangkari 1 Kak. Kemala Bayangkari 1. Oke, berarti kamu sekolah selama 1 tahun dan dikeluarkan itu waktu masih berapa bulan kamu sekolah di sana? Satu semester. 1 semester. Oke, 6 bulan kamu langsung dikeluarin. Iya. Oke, baik. Lalu saya mau bertanya, saat kamu dikeluarkan itu teman-teman yang ngajar kamu itu dikeluarin juga kah atau mereka sama? Dikeluarkan juga Kak. Dikeluarkan semua berarti. Oke, baik. Saat kamu dikeluarkan, bagaimana respon keluarga? Dengan keluarga saya mereka tuh
jujur sangat menyesal juga Kak, karena tindakan saya yang saya lakuin. Kecewa atas perilaku kamu ya. Dan kamu sendiri bagaimana perasaannya waktu dikeluarin? Jujur saya sangat menyesal juga. Sangat menyesal atas kejadian itu. Lalu saya mau bertanya, setelah kamu dikeluarkan, apakah kamu mencoba mencari sekolah baru? Belum sih Kak untuk saat ini. Untuk saat ini belum. Berarti kamu keluar langsung kerja ya, belum lanjut sekolah. Oke. Lalu saya mau bertanya, ini kan berarti kamu karena lingkungan dan teman ya pengaruhnya ya? Iya, karena keinginan diri sendiri mau ikut-ikutan gitu kan? Iya Kak. Menurut saya yang harus kamu lakukan mungkin kamu harus menjaga jarak. Kamu tahu nih mereka nih melakukan kegiatan yang tidak menguntungkan ya buat kamu. Itu yang pertama, karena yang pertama kamu sudah rugi kamu rugi sendiri dan merugikan orang lain, karena merugikan orang tua kan yang sudah membayar sekolah kamu dan membiayai kamu selama sekolah, lalu keluar begitu saja tidak mendapat ijazah, itu kan kerugian juga buat kamu. Lalu bagaimana nih kamu dengan teman-teman yang sudah membuat kamu seperti ini, bagaimana hubungan kalian? Saya lebih menutup diri sih Kak, lebih mengurangi pergaulan saya dengan teman-teman saya yang berbuat negatif. Sejak kejadian itu kamu sudah mengurangi itu semua ya? Baik, langkah yang sudah kamu lakukan itu sebenarnya lebih baik, sudah bagus gitu ya. Sudah kamu lakukan dengan menjaga jarak, tidak ikut-ikutan lagi gitu. Tapi yang kamu bilang ikut itu hanya untuk mencari jati diri, apa yang mungkin bisa kamu lakukan ya? Mencari jati diri kan tidak hanya hal-hal negatif kan, mungkin bisa di hal-hal positif gitu. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan untuk mencari jati diri atau mengasah kemampuan kamu gitu? Jadi kamu tuh kayak mencari pengakuan itu tidak harus di hal-hal yang negatif kan, bisa juga di hal positif. Kira-kira usaha apa yang sudah kamu lakukan? Saya untuk sekarang paling menjalin hobi-hobi saya aja Kak, kayak bermain skateboard kayak gitu. Skateboard, oke, bagus. Sebenarnya apa yang sudah Rido lakukan itu sudah bagus ya, karena Rido sudah mengurangi pergaulan dengan teman-teman yang mengajak seperti itu dan sudah mengalihkan ke hobi yang lebih positif. Karena mencari jati diri di usia anak-anak remaja itu memang sih usia anak-anak remaja itu memang sedang mencari jati diri, akan tetapi mencari jati dirinya itu tidak harus di hal-hal yang negatif, bisa seperti hal positif. Seperti kamu saat ini, kamu kan sedang fokus untuk bermain skateboard ya, dan itu kan hal positif juga dan menambah ilmu kamu saat bermain skateboard. Kamu tentang skill dan triknya kamu bermain itu. Jadi saran saya, kamu pertahankan yang ada di dalam diri kamu saat ini. Kamu jangan sampai kamu mengulangi hal-hal yang sudah pernah terjadi, dan kamu harus mengasah hal-hal yang lebih positif ya, seperti bermain skateboard itu. Dan kamu juga harus mencoba untuk melakukan hal-hal baru supaya kamu bisa lupa akan hal-hal buruk yang pernah kamu lakukan, karena hal itu merugikan diri kamu dan juga orang tua kamu, orang lain, orang yang kamu sayang. Jadi kalau kamu sudah berkomitmen dan sudah siap untuk melakukan komitmen dengan saya? Siap Kak. Siap. Kalau begitu nanti di pertemuan kita selanjutnya saya ingin membahas dan ingin melihat bagaimana progres kamu setelah kita melakukan konseling ini. Iya, Baik, siap. Oke, baik. Terima kasih Rido, mungkin konseling kita akhiri sampai di sini saja. Semoga saya mengucapkan terima kasih dan semoga kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik dan bisa berubah dari sini. Ya Kak. Terima kasih Rido.